Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami percaya kasih, lawatan dan penyertaan Tuhan boleh senantiasa menyertai hidup kita, sehingga kesempatan ini boleh kita gunakan untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai dan memampukan kami dalam menjalani setiap kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami waktu dan keadaan yang baik untuk boleh memuji Tuhan lewat ibadah kami pada minggu ini. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh hikmat-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tetap tinggal dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau menggumulkan, merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada dasarnya semua manusia hidup dalam dosa. Manusia hidup dalam dosa karena tidak dapat menguasai dirinya untuk melawan keinginan-keinginan daging, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan kekejian, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kecenderungan untuk berbuat dosa ada di dalam
hidup manusia. Ketika manusia hidup di dalam dosa, Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa, yang cenderung melakukan perbuatan dosa, Alkitab mencatat upah dosa adalah maut. Berarti di depan manusia, ketika manusia mendapatkan penghakiman, berarti maut akan menyertai kita. Pada minggu ini kita mau bergumul karena manusia hidup dalam keberdosaan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semesta alam ini, Allah juga yang telah menciptakan manusia. Allah ingin manusia yang diciptakan begitu sempurna ini tidak masuk ke dalam maut, tetapi memperoleh, menerima keselamatan. Kenapa Allah ingin menyelamatkan manusia? Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah mempunyai kasih yang begitu besar kepada dunia ini dan kepada kita manusia ciptaannya. Karena kasihnya yang begitu besar, Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk sebagai jalan manusia hidup dalam keselamatan. Amin. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang disediakan oleh Allah agar manusia tidak masuk ke dalam maut, tetapi memperoleh, mendapatkan keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Paulus dengan berani, Paulus terang-terangan mengatakan kepada jemaat yang ada di kota Efesus ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa. Melalui surat Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus, Paulus ingin mengingatkan mereka kembali. Sesungguhnya mereka adalah jemaat, mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang merasakan limpahan rahmat kasih karunia Tuhan Allah. Walaupun mereka tidak melakukan kehendak Allah, mereka telah menyakiti hati Allah, tetapi kemurahan Allah lah yang dapat menyelamatkan mereka dari keberdosaan mereka. Paulus juga katakan, kami juga sama seperti mereka. Artinya sebelum Paulus merasakan kasih karunia Allah, Paulus belum merasakan kasih penyertaan Allah, dan Paulus belum menerima panggilan dari Allah untuk menjadi saksi Tuhan. Paulus adalah bagian mereka juga yang mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan hawa nafsu. Sehingga Paulus katakan, kami juga orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum Kristus datang, sebelum Kristus diutus Allah untuk menyelamatkan manusia, maka sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, keinginan daging, dan melakukan apa yang mereka pikirkan, sesungguhnya manusia mati di dalam maut. Tetapi karena kasih karunia yang besar Allah, sehingga jemaat yang ada di kota Efesus, termasuk juga Paulus yang menulis surat ini, mereka boleh menerima kasih karunia Allah yang menghidupkan mereka. Paulus mengingatkan mereka sesungguhnya hanya kasih karunia Allah yang telah memberkati dan menyertai mereka. Dan itulah yang menghidupkan mereka untuk boleh menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Paulus katakan pada ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kembali, karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia, anugerah yang kita terima itu bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah kepada kita. Karena apa Paulus katakan? Karena Allah kaya akan rahmat-Nya, memberikan keselamatan kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, sangat luar biasa iman yang dikatakan Paulus. Iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kunci manusia memperoleh keselamatan dan terhindar dari yang namanya maut. Kalau manusia tidak segera percaya kepada Yesus, maka maut sesungguhnya sudah menanti di depan mata. Tetapi Allah menyediakan, Allah memberikan kesempatan kepada semua manusia agar kita tidak masuk ke dalam maut karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Itu bukan karena hasil usahamu. Ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan kita peroleh bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita lebih baik dengan orang lain, bukan karena kita hidup saleh, bukan. Keselamatan yang kita peroleh hanya karena pemberian Allah dan kasih karunia Allah. Sehingga Paulus katakan dan ingatkan mereka agar mereka jemaat yang ada di kota Efesus dan kita pada saat ini tidak ada satupun yang memegahkan diri atau menyombongkan diri karena telah menerima anugerah keselamatan. Mungkin sebagian kita bertanya, nah berarti untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa kita berbuat amal? Untuk apa kita menolong sesama? Bapak Ibu, dosa yang kita perbuat tidak dapat dihapuskan karena amal atau perbuatan baik yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan hanya Yesuslah yang dapat menghapus itu melalui kayu salib. Jadi kita bertanya, jadi untuk apa kita melakukan perbuatan baik? Perbuatan baik adalah
rasa syukur orang percaya karena telah menerima anugerah keselamatan. Amin. Jadi aku berbuat baik bukan karena aku ingin dipuji orang. Aku berbuat baik agar orang simpatik dengan aku. Aku berbuat baik agar orang mengenal aku dengan sempurna. Aku berbuat baik karena Allah yang mau dimuliakan. Amin. Aku berbuat baik karena itu bentuk rasa syukurku kepada Allah yang telah memberikan anugerah keselamatan bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan tidak perlu melakukan perbuatan baik. Tandanya kita telah menerima anugerah keselamatan. Buktikanlah dengan berbuat baik bagi sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita renungkan firman Tuhan minggu ini? Yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan yang sama bagi kita semua manusia. Apa kesempatannya? Agar hidup kita kelak memperoleh keselamatan dan tidak jatuh dalam maut. Bagaimana caranya? Allah telah sediakan jalan, yaitu iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman kuncinya. Imanku kepada Yesus yang akan menyelamatkan. Oleh karena itu, peliharalah iman percaya. Taatlah kepada Tuhan sampai kita menghembuskan napas terakhir, sehingga kita dapat masuk ke kerajaan sorga yang telah disediakan Allah bagi kita. Amin. Yang kedua, kasih karunia anugerah Allah yang menghidupkan kita, sama seperti tema kita minggu ini, sehingga kita layak untuk bersyukur. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak datang bersyukur. Salah satu alasan kenapa kita datang bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah, doa, dan pujian kita, karena Tuhan telah memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Datanglah bersyukur lewat pujian, doa, pembacaan firman, dan ibadah kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita telah menerima anugerah keselamatan, marilah berusahalah untuk melakukan segala perbuatan, segala hal yang dikehendaki Allah, termasuk di dalamnya melakukan perbuatan baik. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik berarti dia adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan. Jadi jangan pernah kita berpikir aku berbuat baik agar dosaku terhapus. Aku berbuat baik karena aku telah menerima anugerah keselamatan, dan perbuatan baikku itu adalah bentuk rasa syukurku kepada Tuhan yang telah menyelamatkan aku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada minggu ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami kembali, sesungguhnya kasih karunia Allah yang telah menghidupkan kami. Hanya kasih karunia yang menyelamatkan kami. Kalau Tuhan tidak menyediakan jalan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami akan masuk ke dalam maut karena dosa-dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa menyelamatkan kami. Berkati iman percaya kami Tuhan, sehingga iman percaya kami terus dipelihara oleh karena kasih karunia Tuhan, dan mampukan kami untuk menunjukkan rasa syukur kami menerima anugerah keselamatan lewat perbuatan-perbuatan baik yang akan kami lakukan dan dirasakan oleh sesama kami. Roh-Mu yang kudus menyertai kami, sehingga kami boleh
menerima berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.